Kamu coba lihat ke sana. Orang-orang dari tadi manggilin kamu. Kamu lihat, orang sekarang sedang panik mencari keberadaan Danu. Danu tenggelam di depan mataku. Setelah tenggelam, jasadnya sulit sekali ditemukan, Bang. 7 hari pencarian pertama dilakukan oleh tim SAR. Ini sama sekali tidak menemukan hasil, Bang. Sampai-sampai di mana ibu saya bermimpi didatangi oleh almarhum yang sudah meninggal dan mengatakan, Bu, jemput aku, Bu. Jemput aku, Bu. Aku masih di sana. Ajak abang, ajak bapak, jemput aku, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini terus berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, akun Instagram sebuah kisah misteri official, dan akun TikTok sebuah kisah misteri. Linknya sudah saya sematkan di deskripsi. Untuk kisah misteri yang akan saya ceritakan di video kali ini seperti biasa, satu kisah yang masuk ke alamat email sebuah kisah misteri, kisah kiriman sahabat yang menceritakan kejadian yang berlatar waktu di tahun 2005. Sahabat yang mengirimkan kisah ini menceritakan kejadian yang berlatar tempat di sekitaran daerah Jawa Barat. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian banyak email masuk, ceritanya saya bawakan, ini pertama kalinya kisah yang saya bawakan ini menyangkut tentang anak kembar. Sahabat yang mengirimkan kisah ini, beliau kembar. Dan di tahun 2005, sahabat mengatakan, "Bang, kembaran saya meninggal dunia mengalami kecelakaan tepatnya ketika kami mengunjungi salah satu curug yang ada di Jawa Barat, dan menurut warga-warga setempat, kecelakaan yang menimpa saudara kembar saya ini merupakan tumbal. Tempat itu meminta tumbal setiap tahunnya, dan di tahun 2005 kembaran saya lah yang diambil menjadi tumbal. Setelah tenggelam, jasadnya sulit sekali ditemukan, Bang. 7 hari pencarian pertama dilakukan oleh tim SAR. Ini sama sekali tidak menemukan hasil, Bang. Sampai-sampai di mana ibu saya bermimpi didatangi oleh almarhum yang sudah meninggal dan mengatakan, Bu, jemput aku, Bu. Jemput aku, Bu. Aku masih di sana. Ajak abang, ajak bapak, jemput aku, Bu. Arwah yang sudah meninggal meminta kepada ibunya, minta jemput, mau pulang, dan setelah dilakukan pencarian lagi barulah jenazah dari almarhum dapat ditemukan. Tempat penemuan jenazah tersebut ini sangat tidak masuk akal. Jadi, bagaimana kisah misteri yang sangat menarik sekali dan cukup menguras air mata ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri.
Kejadian yang terjadi di tahun 2005 yang lalu diceritakan oleh sahabat misteri. Di sini nama dalam kisah ini sudah disamarkan sesuai tulisan yang sudah dikirim oleh sahabat kita yang ada di sekitaran daerah Jawa Barat ini. Kita sebut saja dengan nama Dani dan kembarannya, adik kembaran dari Dani, kita sebut saja dengan nama Danu. Danu dan Dani adalah saudara kembar. Mereka ini terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Kedua orang tuanya, mereka dua-duanya bekerja, dan Danu Dani ini boleh dikategorikan atau digolongkan sebagai kembar identik. Kembar ini ada dua ya, setahu saya. Kembar identik yang mana bentuk fisiknya, mulai dari raut wajah, potongan badan, watak, ini memang seperti pinang dibelah dua. Ada juga kembar yang non-identik. Mereka ya tidak memiliki kesamaan yang banyak, enggak. Malah mereka ini karakternya bertolak belakang. Nah, Danu dan Dani ini merupakan pasangan kembar identik. Raut wajahnya, tinggi badannya, posturnya, ini mirip sekali. Sampai-sampai kalau orang sekilas melihat sulit untuk membedakan yang mana Dani abang dan yang mana si Danu adiknya. Ya, yang membedakan Danu dan Dani ini cuma ada sedikit tanda bawaan lahir, yaitu tahi lalat di rahang sebelah kanan ini di dekat telinga. Itu pun kecil, tidak dapat dilihat dengan seksama. Kalau selewatan tuh tidak dapat jelas lah ngelihatnya. Tapi itulah yang menjadi pembeda antara Danu dan si Dani. Anak kembar identik ini sangat peka sekali antara perasaan kakak dengan perasaan adik. Seakan-akan perasaan mereka ini menyatu dan perasaan mereka ini dapat saling mengisi. Contohnya seperti ini, Dani katakan, ketika mereka masih kecil, kedua orang tuanya senang sekali memiliki dua orang jagoan kembar. Ya, dari kecil mereka ini didandanin dengan pakaian yang sama. Terlihat dari foto-foto masa kecil. Nah, selain mereka ini digunakan pakaian yang sama, ya, kedua orang tuanya ini juga kalau ditanya sama orang siapa kakaknya, siapa adiknya, selalu menyebut Dani. Ya, yang lahir duluan itu adik dan Danu. Yang lahir belakangan itu kakak. Terbalik, tapi itulah fakta yang sebenarnya menurut penjelasan dari kedua orang tua si Dani. Menurut penjelasan dari orang tua Dani, ketika kalian itu di dalam kandungan ibu, kalian ini udah mau lahir, udah masuk 9 bulan 10 hari, kontraksi sudah terasa sama ibu kalian. Kalian tidak muat lagi di dalam kandungan berdua ini, dan ketika mau dilahirkan atau mau keluar, kalian itu bernegosiasi. Si kakak mengatakan kepada adik, "Dek, dah kamu duluan, biar kakak belakangan." Tapi adik tidak mau. Adik tidak mau ninggalin kakak. Dia tidak mau. Pokoknya tidak mau, dan akhirnya si kakak ya, yang dalam kandungan ibu bersama si adik yang masih dalam kandungan ibu ini terus mendesak si adik agar keluar duluan, dan lahirlah adiknya terlebih dahulu. Makanya tadi dibilang Dani selaku kakak dipanggil adik, Danu selaku adik ini sering dipanggil abang. Agak sedikit terbalik dan cukup runyam kalau saya jelaskan sesuai tulisan yang dikirimkan. Jadi kita ambil saja di sini fixnya Dani sebagai kakak, Danu sebagai adiknya. Kedekatan setiap orang dengan anggota keluarga, apalagi kakak adik, ini memang menyangkut batin yang sangat dalam sekali. Tapi berbeda, sahabat-sahabat. Dani di sini menegaskan, perasaan kakak adik non kembar ini berbeda dengan perasaan kakak adik kembar, apalagi kembar identik seperti Dani dan Danu. Mereka berdua seakan-akan bisa saling mengerti dan bisa saling tahu isi hati dan apa yang mereka rasakan satu persatu. Kalau dalam keadaan sakit, Dani selaku kakak sakit, Danu selaku adik ini masih dalam keadaan sehat. Tapi keceriaan dari si Danu ini seakan-akan sirna ketika si Dani ini merasakan sakit yang teramat di dalam dirinya. Kontak
Danu yang sehat ini juga dapat merasakan rasa sakit yang sama. Dan tidak lama berselang, si Danu ini pasti akan ikut-ikutan sakit. Nah, itulah kedekatan batin kembar identik. Jadi, selama mereka kecil, ya mereka ini memang tidak punya adik lagi. Ya, mereka menjadi anak tunggal lah, pasangan anak tunggal. Karena setelah melahirkan anak kembar ini, rahim dari ibu Dani dan Danu mengalami masalah dan beberapa tahun setelah melahirkan, rahimnya diangkat. Jadi dah tidak bisa lagi punya anak. Dua orang anak kembar laki-laki inilah anak dari keluarga tersebut. Jujur di sini Dani mengatakan ketika sudah mulai tumbuh dewasa, dia merasa agak sedikit risih punya saudara kembar yang mirip sekali. Ditambah lagi di sini Danu selaku adik saudara kembar dari si Dani, dia ini sangat manja sekali dan agak sedikit cengeng. Dikit-dikit ngadu sama si abang. Kemana abang, si adik ini selalu ngintilin. Mereka pun di sini selalu disekolahkan di satu sekolahan yang sama, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Tapi mulai dari kelas 6 SD, mau lulus SD lah, masuk ke SMP. Danu ini memperingatkan kepada bapaknya, "Pak, Bu, bolehlah kalau aku satu SMP, satu sekolahan sama si adik, tapi aku ndak mau lagi, Bu. Ndak mau lagi, Pak. Kalau aku harus satu lokal, satu kelas dengan si Danu, aku malu. Yo biarinlah kami mandiri, dewasa, tumbuh sendiri-sendiri. Di rumah selalu sama-sama. Masa di sekolahan harus satu kelas lagi, Bu? Aku ndak mau, Bu." Dan dari situlah ayah ibu dari Danu Dani ini mengatakan kepada pengurus guru yang ada di sekolah bahwa kalau bisa mereka ini dipisah kelasnya. Jangan sampai nanti bertemu satu kelas. Takutnya bukan belajar mereka nanti, malah berantem. Dari SMP mereka ini tetap satu sekolah, tapi alhamdulillahnya tidak pernah satu kelas. Sampailah di mana di SMA. Mereka sekolah di SMA yang sama, kelas 1 tapi kelasnya berbeda. Kelas 2 pun seperti itu juga. Tapi di kelas 3 mereka tidak dapat dipisahkan lagi. Mereka dapat satu kelas. Si Danu sudah ngomel-ngomel sama ibu sama bapaknya, minta tolong pindahkan aku ke kelas yang lain. Orang tuanya pun sudah datang ke sekolah untuk mengurus perihal tersebut, tapi udah tidak bisa digeser-geser lagi. Karena penetapan kelas ini akan menyangkut dengan nomor urut ketika mereka nanti akan mengikuti ujian akhir nasional. Mereka tidak terpisah di kelas 3 SMA. Dani di sini mengatakan 1 tahun selama di kelas 3 SMA yang seharusnya menjadi waktu momen yang sangat berarti sekali, waktu remaja, waktu putih abu-abu yang sangat berarti, ini rusak karena kehadiran si adik kembaran. Adiknya sama sekali tidak merasa risih dekat dengan abang, malah dia senang bisa dekat dengan abang. Tapi si abangnya ini, si Dani ini yang selalu merasa risih kalau didekatin sama si adik. Tanpa di sini Dani sadari momen-momen yang dibenci Dani di kelas 3 SMA, sekelas sama Danu. Tanpa beliau sadari, itu akan menjadi kenangan momen terakhir kebersamaan Dani Danu sepasang anak kembar identik ini. Di tahun 2005, di kelas 3 SMA, Dani dan Danu ini mereka dibelikan satu kendaraan, yaitu satu sepeda motor untuk transportasi. Ya, mereka ke sekolah, tidak perlu diantar lagi, ya bawalah motor. Tapi motor ini hak paten atau hak miliknya, ini adalah kepunyaan dari Dani, punya abang. Adik tidak boleh minjam, itulah bunyinya. Singkat cerita di sini, di tahun 2005, mereka sudah hampir menyelesaikan studinya di SMA. Dan sebelum mereka ini sama-sama mengikuti UAN, ujian akhir nasional, Danu, Dani beserta beberapa temannya, mereka punya rencana. Nanti habis UAN kita liburan yuk. Liburan kemana? Ya nggak usah jauh-jauh. Kita main ke Curup aja. Seru pasti. Kita main air terjun. Dan mereka pun di sini sepakat. Beberapa pemuda yang baru selesai ujian akhir nasional,
tapi belum tahu ya apakah mereka lulus atau enggak. Tapi di sini mereka sudah sangat gembira sekali, sudah senang sekali. Mereka bilang bebanku lepas, tinggal nunggu lulus atau enggaknya aja. Mereka pun sepakat untuk pergi ke tempat air terjun, ke objek wisata di salah satu yang ada di Bandung. Mereka pergi ke sana 7 orang, termasuk di sini kembar Danu dan Dani. 7 orang itu semuanya laki-laki. Hari sudah ditentukan. 4 hari setelah mereka menyelesaikan UAN, mereka bertemu berkumpul di rumah Danu dan Dani. 7 orang ini sudah siap dengan perlengkapannya masing-masing. Pagi itu mereka berangkat menggunakan sepeda motor. 7 orang tadi boncengan, 4 motor yang mereka bawa. Pergilah mereka menuju ke Curug atau Air Mancur. Perjalanan dari rumah Danu Dani ke Air Mancur ini tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 1,5 jam lah. Sampailah mereka ke objek wisata pemandian air terjun. Di sini ada sedikit penegasan di dalam tulisan email ini, dan saya diminta untuk mengatakan penegasan ini kepada sahabat-sahabat semua biar nanti tidak salah paham ya. Lokasi kejadian. Ya, di sini dikatakan tadi di salah satu air terjun yang ada di wilayah Bandung. Di Bandung sendiri banyak sekali curug-curug yang sangat indah-indah. Curug-curug yang dijadikan tempat objek wisata, tempat berkunjung anak-anak muda, tempat main air, banyak sekali. Dalam kisah ini, sahabat yang mengirimkan kisah memang sengaja tidak menunjuk curug mana tempat lokasi kejadian di dalam cerita ini terjadi, karena beliau tidak mau nanti kejadian yang sudah lampau sekali ini akan membuat nama atau tempat yang ada di lokasi kejadian menjadi image yang tidak baik. Karena pihak keluarga di sini sudah ikhlas dan mengatakan bahwa semua yang terjadi pure ini adalah kecelakaan dan sudah takdir dari keluarga tersebut harus berpisah dengan Danu, anak kembar mereka, dengan kejadian atau kecelakaan seperti ini. Dari perjalanan Danu Dani dan kelima orang temannya, mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju. Sesampainya di sana, Dani mengatakan tempat itu sudah ramai. Mereka sampai sekitaran jam hampir jam 11. Mereka parkir motor, beli tiket masuk, jalan, naik ke atas. Sampailah mereka ke tempat pemandian. Siang itu pengunjung cukup ramai. Mereka di sini awalnya males untuk gabung dengan pengunjung-pengunjung lain, main air sama-sama. Mereka ini kan laki-laki, anak muda lah ceritanya. Sedangkan di jam 10, jam 11 siang, ya, di curug tersebut ini masih banyak keluarga yang bawa anak kecil berenang, ibu-ibu, bapak-bapak yang main di sekitaran air terjun ini. Mereka di sini enggan sekali untuk gabung. Akhirnya mereka lebih memutuskan untuk nyari tempat nongkrong yang asik. Ya, di sekitaran air terjun tersebut memang banyak spot-spot yang indah sekali. Batu-batuan besar yang ada di sana ditambah lagi dengan suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian membuat suasana yang ada di sana sangat indah sekali, sangat nyaman sekali. Membuat siapapun yang ada di sana akan terhanyut dalam ketenangan. Suasana di siang itu tidak terlampau terik. Di sini Danu dengan satu orang temannya, kita sebut saja dengan nama Fikri. Mereka udah tidak sabar lagi untuk menanggalkan pakaian, untuk menikmati sejuknya air terjun yang ada di sana. Tapi Dani selaku abang berpesan kepada Danu sebelum dia nyemplung ke dalam air, "Dek, kamu jangan terlalu ke tengah. Kalau mau ke tengah nanti, kalau kita udah turun semua rame-rame, baru kita main ke dekat air terjunnya." "Iya," kata Danu, "aku cuman sini aja bang, mau basah-basah kaki aja." "Ya udah, mainlah sana." Dan Danu pergi dengan si Fikri. Sedangkan 5 orang lain, termasuk si Dani, mereka masih duduk santai, ya, menikmati alam yang sangat indah sekali. Nah, sekitar jam 1 lewat hampir masuk di jam 2. Pengunjung-pengunjung yang membawa keluarga, pengunjung-pengunjung yang membawa anak, mereka sudah selesai main airnya.
Mereka udah naik semua, sebagian sudah pada pulang, tinggallah anak-anak muda yang ada di sana. Barulah di sini Dani bersemangat menanggalkan pakaiannya, langsung lah dari batu yang cukup tinggi dia langsung lompat masuk ke dalam air, disusul dengan beberapa teman-teman yang lain. Danu, Dani, dan kelima orang temannya, mereka sangat menikmati hari itu. Mereka tidak sadar ya, waktu sudah menunjukkan masuk di jam 3:30 sore. Tandanya azan asar sudah berkumandang. Di sini mereka naiklah ke atas. Ya, mereka duduk lagi di bebatuan, tapi 5 orang yang cuma naik ke atas, sedangkan Danu dan Fikri, mereka berdua masih asik main di sekitaran curah air yang terjun dari ketinggian tersebut. Dengan tingginya curah air yang terjun dari atas bukit, ini membuat suara yang kalau kita dekat dari curah air itu seakan-akan kalau ada orang ngomong itu akan bergema di telinga kita. Ngung, ngung, ngung. Gak bakal lah bisa mendengar jelas apa yang diucapkan oleh orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi setelah azan asar berkumandang, Fikri sama si Danu ini masih terlihat masih asik, masih main di air. Nah, melihat kalau Fikri dan Danu ini asik sekali main di derasnya curah air terjun itu, 2 orang dari 5 orang yang sedang duduk dengan si Dani di pinggir ini ikut bergabung, dan tinggallah di sini Dani bersama 2 orang temannya duduk di pinggiran di dekat batu-batu besar di tempat tersebut. Keadaan pengunjung sore itu Dani katakan masih cukup ramai, tapi sudah tidak seramai tadi. Nah, Dani yang memperhatikan sekitar, sesekali melihat adiknya Danu sangat riang sekali main air, lompat dari batu, nyelam, main di sekitaran curah air terjun tersebut, terlihat sangat menikmati, dan teman-temannya juga. Mereka sangat menikmati hari tersebut sampai di mana pengunjung-pengunjung yang ada di pinggiran, di dekat si Dani ini duduk bersama 2 orang temannya, ini semuanya berlarian menuju ke satu titik. Otomatis di sini membuat Dani dan kedua orang temannya juga berdiri, saling bertanya, ada apa? Ada apa? Terdengar teriakan dari tengah mengatakan ada yang tenggelam. Tapi suara yang teriak mengatakan ada yang tenggelam ini lambat sekali diterima atau direspon oleh si Dani yang berdiri di pinggir dengan jarak yang cukup jauh. Sedangkan 2 orang temannya sudah kalau teriakan itu mengatakan ada yang tenggelam. Mereka di sini langsung berlari mendekati titik kerumunan pengunjung yang ada di sana. Sedangkan si Dani ini kayak orang bingung. Memperhatikan orang di sekitar, kok orang ini tiba-tiba panik. Ada apa? Ada apa? Dan Dani di sini masih ingat dan masih jelas. Di tengah kebingungannya, dia melihat kalau adiknya ini berdiri di samping si Dani. Dan Dani mengatakan kepada si adik, "Dek, kenapa? Ada apa sih? Kok orang-orang semua pada lari ke sana?" Danu yang berdiri di samping si Dani ini sama sekali tidak menjawab. Dia terus berjalan meninggalkan si Danu untuk ikut ke tengah-tengah pemandian tersebut, ikut di kerumunan orang yang ramai ini. Dan si Dani di sini sempat memanggil, "Dek, hei, ngapain kamu ke sana? Hati-hati, di situ dalam." Tapi Dani ini cuma dapat mengatakan itu di dalam hati. Suaranya itu tidak keluar dari mulutnya, tidak terucap dari lisan si Dani. Dan dia cuma dapat memperhatikan adiknya berjalan mengarung air mendekati kerumunan orang yang ramai di tengah-tengah, di dekat curahan air terjun yang cukup deras tersebut. Nah, lamunan dari si Dani ini pecah ketika si Fikri menghampiri Dani yang masih berdiri layaknya seperti patung, seperti orang bengong, seperti orang bingung. Melihat keadaan di sekitar, si Fikri ini menarik bagian tangan kiri si Dani. Dan, hei, sadar! Barulah di sini dia tersontak melihat si Fikri dan bertanya, "Kenapa, Fik?
Ada apa? Kok rame-rame ke sana? Danu tenggelam. Hah? Kapan? Kok bisa? Nggak mungkin lah. Barusan tadi Danu kesini. Danu ada di sini. Nggak mungkin Danu tenggelam. Kamu coba lihat ke sana. Orang-orang dari tadi manggilin kamu. Kamu lihat. Orang sekarang sedang panik mencari keberadaan Danu. Danu tenggelam di depan mataku. Yuk kita ke sana. Barulah di sini si Dani ini sadar dari lamunannya bahwa apa yang dilihatnya orang-orang yang rame berlarian ke tengah ini mencemaskan keselamatan adiknya si Danu. Danu tenggelam di dalam air tersebut. Masih dalam keadaan yang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di tengah kerumunan orang yang sedang ramai, ada yang nyelam ke kanan, ada yang ke kiri sambil berteriak, Danu! Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda dari si Danu ini di sekitaran air tersebut, di sekitaran air terjun tersebut. Di momen ini, di saat ketika si Dani ini ditarik sama Fikri, ya, ke tengah-tengah kerumunan orang yang tengah mencari keberadaan si Danu ini, ya, berteriak, Danu! Dani sama sekali tidak peka dengan keadaan yang ada di sana. Seakan-akan dia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Fikri di sini kembali mengatakan kepada Dani, adikmu tenggelam Dan. Aku ndak bisa nyelamatin adikmu. Sekarang ndak tahu adikmu ada di mana. Menurut cerita dari si Fikri, pada saat momen terjadinya kejadian ini, si Dani ini, ya, dia tuh sama sekali tidak merespon apa yang diucapkan oleh si Fikri. Tapi sebaliknya, yang diingat dan yang dirasa oleh Dani pada saat itu, ketika Fikri mengucapkan kalimat itu, dia tidak terlalu jelas mendengar apa yang keluar dari lisannya si Fikri. Dia nggak paham dengan apa yang diucapkan oleh si Fikri. Nah, di sini, ya, seingat Dani, dia menjawab apa yang terucap yang nggak jelas didengar sama si Dani ini. Dia mengatakan, siapa yang hilang? Kalian nyari siapa? Danu, itu Danu. Danu lagi berenang di sana. Dekat orang rame-rame itu Danu tuh. Itu Danu ada di sana. Ngapain kalian nyari Danu rame-rame kayak gini? Ya. Apa yang dikatakan oleh si Dani ini sesuai dengan apa yang dia lihat pada saat itu. Orang tengah sibuk mencari keberadaan Danu yang tenggelam. Tapi menurut apa yang dilihat oleh Dani dan dirasakannya pada saat itu, dia melihat di tengah kerumunan orang yang rame, tengah mencari keberadaan si Danu, nyelam, misah, nyebar ke seluruh bagian yang ada di lokasi tersebut. Dia melihat di tengah kesibukan orang yang nyelam, naik lagi, itu juga si Danu ikut-ikutan nyelam. Seakan-akan Danu ini juga turut mencari di mana keberadaan orang yang dicari atau yang hilang di lokasi tersebut. Tapi, lokasi si Danu yang dilihat oleh Dani ini berpindahnya cepat sekali. Tadi jaraknya cuma 3 meter dari tempat dia berdiri. Nggak lama itu sudah 10 meter. Nggak lama itu udah nggak kelihatan jelas lagi dan menghilang. Itu yang dirasakan, yang dialami oleh si Dani. Tapi menurut penjelasan Fikri lah yang ada di samping si Dani pada saat itu, Dani ini seakan-akan mengeracau. Ngomongnya tuh nggak jelas. Entah apa yang dia bilang. Padahal pada saat itu Dani ini ingin mengatakan, menjelaskan itu tuh Danu. Tapi yang didengar oleh orang yang ada di sana, ucapan si Dani ini terpatah-patah dan gagap, tidak dapat dimengerti. Itulah momen perpisahan di mana Dani dan Danu terakhir saling melihat dan saling menatap. Dengan kejadian ini, seketika suasana tenang di curug tersebut berubah menjadi suasana kepanikan yang sangat luar biasa sekali.
pengurus atau orang yang bertanggung jawab, pengelola curug tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Pihak berwajib datang dengan tim SAR untuk melakukan pencarian. Melihat kondisi si Dani yang nggak karuan, di tengah hiruk pikuk orang yang tengah panik mencari di mana keberadaan si Danu, Dani sama sekali tidak, kayak orang bengong. Fikri pun di sini membawa si Dani untuk ke pinggir. Disuruh duduk, ditanya-tanya lah oleh pengurus dari air terjun tersebut, disuruh untuk menghubungi pihak keluarga. Tapi di sini Dani masih belum mengerti situasi yang terjadi sebenarnya itu apa. Fikri lah di sini yang menghubungi kedua orang tua dari Danu dan Dani. Menjelang senja, kedua orang tua Danu dan Dani pun sudah sampai ke lokasi. Di lokasi itu sekarang tim SAR dengan pihak yang berwajib sudah turun ke lapangan, ke titik di mana menurut kesaksian Fikri, orang yang terakhir berada dekat dengan Danu, tempat kejadiannya di sini, tim SAR melakukan pencarian di titik dan mulailah menyebar untuk mencari di mana kemungkinan jasad dari si Danu ini terseret arus yang cukup deras, yang namanya air terjun. Debit air yang turun dari ketinggian, menghantam ke bawah. Debit yang ada di bawah itu tinggi sekali. Terlihat aja di atas itu tenang, tapi di bawah arusnya itu bisa menyeret tubuh kita. Tim SAR di sini mulailah melakukan pencarian, dibantu oleh warga yang ada di sana. Pengunjung-pengunjung ini udah tidak boleh lagi masuk ke dalam air, cuman orang yang berkepentingan saja yang diperbolehkan ada di sekitaran lokasi kejadian. Ayah Danu Dani di sini terlihat sangat emosi sekali sambil menahan tangis. Bibir gemetarnya dengan suara yang sangat lirih sekali memanggil nama anaknya. "Nuh, Dek, kamu di mana, Dek? Nuh, Danu." Tapi sama sekali tidak ada yang meresponnya. Setelah memanggil beberapa kali di pinggiran, terlihat dari raut wajahnya yang sambil menahan tangis, ayah Danu Dani di sini ikut tim SAR untuk mencari. Terlihat dia nyebur ke dalam air, masuk nyelam ke dalam air, timbul lagi. Sesekali terlihat dia memukul-mukul permukaan air, seakan-akan dia kesal, marah. Kenapa ini bisa terjadi? Kamu di mana, Nak? Seakan-akan seperti itulah. Sedangkan Ibu Danu Dani di sini duduk di samping Dani, mencoba untuk menenangkan dan mencoba untuk membuat si Dani ini sadar kalau adiknya itu udah hilang, adiknya udah tenggelam. Yang diingat Dani pada saat itu, yang diucapkan oleh ibunya adalah, "Bang, masa kamu gak ngelihat di mana adik kamu, Bang? Coba kamu lihat, Bang. Coba kamu rasa, Bang. Adik ada di mana, Bang? Kasihan adik, Bang." Itu terus yang diucapkan oleh sang ibu, dan seketika ingatan atau kesadaran dari si Dani ini balik lagi. Dia menatap wajah ibunya yang penuh dengan air mata. Dia melihat di sekitar kalau orang sudah ramai, tim SAR, polisi sudah berada di sana, teman-temannya sudah duduk dengan wajah yang penuh kesedihan. Si Dani baru sadar bahwa yang dicari orang selama ini itu adalah adikku, Danu. Dani mengatakan kepada ibunya, "Bu, maafin abang, Bu. Abang gak bisa lagi ngelihat adik. Terakhir abang ngelihat adik nyelam, Bu. Nyelam di dekat air terjun. Cuman itu, abang gak bisa lagi. Sekarang abang gak bisa lagi ngelihat di mana adik. Makanya tadi orang-orang bilang adik tenggelam, abang gak percaya. Karena abang masih melihat adik di kerumunan orang-orang yang ramai yang ada di sana. Malah abang pikir orang lain, Bu, yang tenggelam, adik yang bantu untuk nyariin. Makanya abang tidak terlalu panik. Makanya abang bingung, kok sekarang ibu sama bapak ada di sini." Nah, barulah dia di sini menjelaskan keganjilan-keganjilan yang dirasakannya. Seolah-olah Danu dan Dani ini mereka terpisah dan
Mereka saling terbawa ke dimensi yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Dan Dani di sini mengatakan kepada ibunya bahwa kalau menurut perasaan abang, adik masih di sini, Bu. Adik masih hidup. Adik ada di sini. Abang tidak percaya, masih tidak percaya kalau adik yang tenggelam. Pasti salah orang. Adik ada. Kita tunggu aja. Kita cari aja. Pasti adik akan balik ke sini. Pasti adik akan datang ke sini. Keyakinan Dani pada saat itu memang berbeda sekali. Ya, sang ibu di sini mencoba untuk menguatkan batin dari si Dani. Ya, dia mengatakan, ya udahlah, kita pasrahin aja. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan ya sesuai, Nak. Kita sama-sama doa aja. Biar adik cepat bisa kembali ke sini. Kamu lihat bapak tuh. Kasihan lihat bapak, Nak. Nah, barulah di sini Dani berdiri mencoba untuk mendekati bapak yang ada di dalam air, tapi orang-orang yang ada di sana semuanya, "Nggak boleh, nggak boleh, kamu nggak boleh turun, nggak boleh, tunggu di sini, biar bapakmu dipanggilin." Entah kenapa orang-orang yang ada di sana melarang Dani masuk lagi ke dalam air. Dia nggak tahu alasannya apa, dan dia pun duduk lagi lah di samping ibunya. Bapaknya dipanggil. Nggak lama kemudian, senja sudah berlalu, alam sekarang sudah mulai gelap. Tim SAR, pihak kepolisian terus melakukan pencarian. Namun di sini kedua orang tua Dani, mereka yakin bahwa yang sebenarnya terjadi ini sudah merenggut nyawa dari anaknya. Mereka istilahnya bukan pesimis, enggak. Tapi mereka mencoba untuk lebih realistis menerima keadaan. Karena berjam-jam pencarian yang dilakukan oleh tim SAR, orang-orang yang terlatih menangani medan seperti itu, ini sama sekali tidak membuahkan hasil. Dan menjelang malam, kedua orang tua Dani Danu di sini pulang ke rumah mereka, meninggalkan lokasi pencarian, sedangkan tim SAR, pihak kepolisian terus masih melakukan pencarian. Nah, Dani Danu kan pergi bersama teman-temannya. Teman-temannya yang 5 orang ini masih ada di sana, masih setia menunggu, mengawal pencarian si Danu, masih tetap di sana. Mereka pulang bareng lah. Nah, motor yang dimiliki oleh si Dani, ini awalnya Dani yang mau bawa pulang sendiri. Karena dia yakin kalau adiknya itu masih ada di sana. Adiknya tidak terjadi apa-apa. Adiknya masih selamat, intinya seperti itulah. Jadi dia mengatakan kepada ibunya, ya udah kalau mau pulang, ibu naik mobil lah. Biar abang yang bawa motor. Ndak, kamu ikut ibu. Minta bantu, minta tolong sama temenmu aja lah yang bawa motor. Kamu naik mobil sama ibu. Kamu jangan bikin ibu cemas lagi. Dan Dani pun nurut. Ya, motor dikasih lah sama temannya, bawa motor tersebut. Dani, ibu, bapak, dia naik mobil. Dan di tengah perjalanan, Dani yang berada di dalam mobil bersama kedua orang tuanya, mereka sudah cukup jauh meninggalkan lokasi air terjun. Motor yang dikendarai oleh temannya si Dani, motor Dani yang dibawa sama temannya, ini melewati mobil yang ditumpangi Dani, ibu, dan bapaknya. Motor itu pelan melewati mobil tersebut. Dani melihat ke kaca, melihat ke arah motor tersebut, dan spontan Dani mengatakan kepada ibu dan bapaknya, "Bu, Pak, nih, ibu dan bapak tidak percaya kalau adik ikut kita pulang. Tuh, adik dibonceng sama temanku di motor." Bapaknya si Dani yang tengah mengendarai mobil ini sempat ngerem mendadak dan melihat kalau motor yang dikatakan Dani itu di boncengannya ada si Danu, adiknya. Itu sama sekali tidak ada siapa-siapa. Motor itu melaju, di boncengannya sama sekali tidak ada orang. Apa yang dilihat oleh Dani cuman dapat beliau lihat dan beliau rasakan, tidak dapat dilihat oleh orang-orang lain. Keberadaan Danu masih menjadi misteri. Sepanjang perjalanan setelah kejadian tersebut, Dani mencoba untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa apa yang dirasakannya itu benar-benar nyata, apa yang dilihatnya itu memang benar-benar nyata. Lihat deh,
Di rumah nanti pasti adik udah sampai duluan. Karena kan tadi dia naik motor, pasti adik sudah di rumah. Tugas dari seorang ibu dan ayah di sini mencoba untuk menenangkan anak yang kehilangan saudara kembarnya. Sulit memang untuk dijelaskan. Tapi tanggapan orang tua melihat apa yang sekarang dialami, ya, respon dari kejadian yang dialami oleh Dani, kedua orang tuanya hanya berpikir ini adalah shock mental yang kena. Karena pastilah si Dani ini belum dapat menerima bahwa kenyataan si adik ini sudah tidak ada lagi. Jadi seakan-akan ya, dengan kerinduan, dengan kedekatan batin, ya, Dani ini ingin mewujudkan imajinasinya itu menjadi nyata. Itu yang ditangkap ibu dan bapaknya si Dani melihat tingkahnya mengatakan kalau adiknya itu sudah di rumah duluan. Mengatakan kalau adiknya ikut kita pulang. Setibanya di rumah, Dani turun langsung dari mobil. Dia langsung mencoba untuk buka pintu depan. Pintu depan kan terkunci. Dia mengatakan, Dani mengatakan, "Bu, cepat bu, buka bu. Adik di dalam bu. Aku mau lihat adik. Adik pasti ada di dalam. Dia tadi kan sudah sampai duluan." Dia mencoba, memaksa membuka pintu depan. Pintu itu dibuka sama ibunya menggunakan kunci. Terbuka pintu, dia langsung masuk ke kamar langsung. Dia langsung manggil, "Dek, Nu, Danu, kamu di mana? Hei, hei, Danu." Terus dia manggil seperti itu dan sama sekali tidak ada sosok Danu yang menyaut, merespon panggilan dari Dani. Sampai di titik ini, kedua orang tuanya cuma dapat melihat sajalah apa yang dilakukan oleh si Dani, apa yang diucapkan. Kedua orang tuanya tidak berani ngebantah, cuman iya menunggu sampai esok hari sambil menunggu kabar dari pihak berwajib dan tim SAR yang terus melakukan pencarian sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, bapaknya si Dani pergi ke rumah ustadz yang ada di sana dekat rumahnya, minta ya dibaca-bacain biar Dani ini lebih tenang, biar Dani ini bisa terima keadaan kenyataan kalau adiknya itu tidak ikut pulang ke rumah, kalau adiknya itu mengalami kecelakaan, tenggelam dan sampai saat ini belum ditemukan. Si Pak Ustadz pun di sini mencoba untuk menenangkan dengan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran di pagi hari itu, Dani pun tertidur. Ternyata semalaman Dani ini tidak tidur. Dia nunggu adiknya. Nah, setelah diusap dengan air, setelah diruqyah lah, barulah si Dani dapat tertidur. Dan siang hari ketika dia terjaga, ya, ibunya mengatakan kalau bapaknya masih nunggu kabar, kalau adik masih belum ditemukan, dia sama sekali tidak merespon. Seakan-akan ya, dia sudah mulai bisa menerima keadaan, tapi tidak mau memberikan reaksi sedih, teriak, kesal atau apa. Dia cuma diam dan mengurung diri di kamar. Pencarian di lokasi tenggelamnya Danu ini terus dilakukan. Pihak keluarga di sini terus ya, berharap kalau jasad dari anaknya segera dapat ditemukan. 1 minggu pencarian, sama sekali tidak menemukan titik terang. Sampai-sampai di mana keluarga Danu dan Dani di sini telah mengikhlaskan. Dari awal kejadian mereka sudah pasrah bahwa ini adalah takdir, dan mereka tidak terlalu ngotot lagi minta sama pihak berwajib untuk menemukan jasad anaknya. Mereka di sini lebih memilih ya udah, kalau mau diakhiri pencarian ini ya sudah. Kami pun pihak keluarga sudah pasrah, sudah ikhlas menerima peristiwa ini. Pihak keluarga pun di sini melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan almarhum yang meninggal, yang jasadnya tidak dapat ditemukan. Semoga kalau memang Allah mengizinkan, jasad itu kembali ke pelukan keluarga untuk dikebumikan dengan layak, Allah pasti akan mengembalikan jasad itu ke rumah dan akan kembali dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikebumikan. Tapi kalau memang Allah tidak mentakdirkan keluarga dari Danu Dani untuk melihat untuk terakhir kali jasad si Danu, mereka sudah pasrah dan menerima takdir yang sudah Allah
tentukan. 1 minggu waktu sudah berlalu di sini, Dani baru bisa menerima bahwa adiknya sudah tidak ada lagi. Adiknya meninggal dunia di peristiwa pada hari itu. Waktu di sini terus berlalu, 1 minggu. Kejadian itu sudah terjadi. Pihak keluarga pun di sini sudah pasrah dan mereka sadar bahwa anak mereka ini sudah tidak bernyawa lagi. Namun jasadnya saja yang belum dapat diketemukan. Pihak polisi, tim SAR, mereka sudah berupaya semaksimal mungkin. Pencarian pun dihentikan di hari ke-6. Jadi sekarang udah tidak ada lagi di lokasi itu pencarian jasad dari Danu, tidak ada. Waktu di sini terus berjalan dari 1 minggu masuk ke minggu kedua. Di minggu kedua ini, ibu dari almarhum Danu, ibu dari si Dani, ini bermimpi agak sedikit aneh. Di dalam mimpinya, di dalam mimpi tidur malamnya, sang ibu didatangi oleh sosok Danu. Di dalam mimpi itu, keadaan yang ada di sana itu layaknya sang ibu sedang berdiri di pinggiran di dekat air terjun, lokasi tempat Danu tenggelam. Awalnya di mimpi yang pertama, sang ibu ini tidak dapat berkomunikasi dengan Danu yang ada di sana. Mereka cuma berdiri. Danu berdiri di dalam air, sang ibu berdiri di pinggiran. Mereka cuma saling tatap menatap. Dari tatapan Danu, di sini dapat digambarkan tersirat kesedihan yang sangat mendalam sekali. Sang ibu pun terbangun dari mimpinya. Keesokan malamnya, di malam kedua, lagi-lagi di sini Danu masuk ke dalam mimpi sang ibu. Di malam kedua inilah Danu dapat berkomunikasi, mengatakan sesuatu di dalam mimpi tersebut. Yang dikatakan Danu adalah, Bu, ini adik Bu, Danu Bu, tolong ajak abang, tolong ajak bapak, datang Bu ke sini Bu, jemput aku Bu. Itu yang dikatakan Danu yang ada di dalam mimpi sang ibu. Wajah dari Danu terlihat sangat jelas sekali. Tidak ada perubahan dari wajah, dari bentuk fisiknya tidak ada perubahan. Layaknya Danu masih hidup, cuman wajahnya saja yang putih dan bibirnya sudah mulai membiru. Terlihat ketika tolong ajak bapak, ajak abang ke sini, jemput Danu. Terlihat dari gimik atau dari raut wajah Danu, itu kesedihan yang sangat mendalam sekali. Terbangunlah sang ibu dari tidur dan dia menangis sejadi-jadinya. Membangunkan bapak, menceritakan, Pak, anak kita Pak, Danu, lagi-lagi masuk ke dalam mimpi ibu. Danu minta tolong, minta jemput, Pak. Jemput di mana? Kata si bapak, di tempat Danu tenggelam. Kamu yakin? Aku yakin Pak. Udah 2 kali Pak, 2 malam berturut-turut Pak. Aku mimpi didatangi sama si Danu. Tapi di mimpi yang kedua ini, si bapak masih belum terlalu mau menanggapi serius ya. Mereka di sini masih menganggap mungkin ini hanyalah kembang tidur. Dan di malam ketiga, sosok Danu lagi-lagi datang di dalam mimpi sang ibu. Dan apa yang dikatakannya di malam kedua kembali dikatakan oleh si Danu. Tolong Bu, jemput Danu. Dingin Bu, di sini dingin. Danu di sini sendirian. Tolong ajak abang. Abang tahu di mana Danu Bu. Tolong Bu. Meminta tolong dengan sangat. Ajak abangnya ke sana, ajak kembarannya di sana. Abang tahu di mana aku. Nah, setelah mengalami mimpi yang ketiga, barulah keluarga ini mencoba untuk menceritakan mimpi tersebut ke ustadz yang ada di dekat rumah mereka. Mencoba untuk berkonsultasi. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Apa yang harus kami lakukan? Pak Ustadz di sini ya, merespon pengaduan atau merespon apa yang terjadi di ibunya si almarhum Danu ini
dengan mengatakan ketika Allah ingin memberikan petunjuk, itu bisa dari mana saja. Tidak menutup kemungkinan arwah dari almarhum Danu bisa masuk ke dalam mimpimu memberi isyarat. Dan kenapa tidak kita coba saja? Ikuti kemauan dari almarhum. Apa yang diucapkannya di dalam mimpi. Kita datang ke sana lagi, kita ikhtiar. Ayo, sekali lagi kita coba. Mudah-mudahan Allah di sini memberikan kemudahan dan kita dapat menemukan jasad dari almarhum. Dan pencarian pun kembali dilakukan setelah 2 minggu kejadian itu berlalu. Pihak kepolisian turut serta. Tim SAR lagi-lagi di sini dengan tim yang solid ya turut mencari di lokasi kejadian tersebut. Dan ketika hari pertama pencarian, ya salah satu tim SAR di sini kita sebut saja dengan nama Pak Bambang. Usianya mungkin hampir 50 lebih, hampir masuk 60 tahun. Beliau adalah salah satu anggota tim SAR yang ikut dalam pencarian dari pertama sampai pencarian kedua ini, dan beliau salah satu yang senior. Ya, sudah banyaklah kejadian, apalagi khusus dalam pencarian yang tenggelam ini dapat ditemukan oleh si Pak Bambang ini. Nah, Pak Bambang dan anggota-anggota tim SAR mendengar ada isyarat dari mimpi yang dialami oleh ibu almarhum. Almarhum minta dijemput. Nah, jadi Pak Bambang ini beliau cukup sedikit mengerti tentang hal-hal yang berbau mistis. Di sini ketika di hari pertama, Pak Bambang langsung mendatangi keluarga dari si Dani. Saat itu Bapak, Ibu Dani mereka sedang ngobrol dengan salah satu anggota polisi yang ada di sana. Ya, tiba-tiba Pak Bambang datang dan langsung to the point menanyakan kepada bapaknya si Dani, benar ya Pak? Alasan pencarian kedua ini dilanjutkan karena ibu didatangi di dalam mimpi oleh almarhum. Iya, memang itu alasannya. Kami sudah pasrah dengan apa yang terjadi, tapi si ibunya 3 malam berturut-turut didatangi oleh almarhum. Dia mengatakan dia di sini, dia minta dijemput dan ya, apa salahnya kita mencoba untuk kembali mencari. Pak Bambang pun di sini tidak menyalahkan. Ya memang wajib. Sebelum ketemu, kita harus terus upaya, apalagi sudah ada signal seperti ini. Nah, Pak Bambang di sini langsung melemparkan pertanyaan kepada ibu dari si Dani. Pertanyaan pertama, Bu, mohon maaf sebelumnya. Sosok atau perawakan almarhum yang masuk ke dalam mimpi ibu, itu ada perbedaan enggak dengan perwujudan atau perawakan almarhum ketika masih hidup? Apakah di mimpi itu mengerikan, keadaannya ada yang berubah, atau normal seperti biasa? Sang ibu mengatakan normal seperti biasa, cuman wajahnya saja putih dan bibirnya itu balu, seperti menahan dingin. Dan Pak Bambang bertanya, pakaian yang digunakannya itu baju ketika dia hilang atau baju lain yang dikenakannya? Baju ketika dia pergi ke tempat ini, baju yang digunakannya saat tenggelam. Oh, ya udah. Terus apa lagi? Nah, ibu mengatakan kalau abang, ajak abang, Bu. Abang tahu aku di mana. Pak Bambang di sini bertanya kepada si Dani, Bang, coba kamu rasa-rasa. Di mana rasanya adik kamu sekarang ada? Di mana kira-kira, Bang? Tapi Dani di sini sama sekali tidak dapat merasa apa-apa. Tidak ada feeling apa-apa. Hatinya sama sekali tidak berkata, di situ adikmu di situ. Sama sekali kosong. Beliau mencoba berkonsentrasi, mengingat adiknya, menyebut nama adiknya di dalam hati, tapi sama sekali tidak ada gambaran di mana adiknya berada. Nah, Pak Bambang di sini meminta sesuatu ke keluarga tersebut. Beliau mengatakan, Bu, Pak, bisa nggak? Saya minta sesuatu. Apa jawab dari bapaknya si Dani? Kalau bisa sih pakaian, Pak. Baju yang sering dikenakan oleh almarhum semasa masih hidup. Ada nggak dibawa? Nah, di sini ibu mengatakan nggak ada, Pak.
Nggak kepikiran kami bawa baju ke sini. Untuk apa juga gunanya? Pak Bambang di sini mengatakan, ya udah besok kalau Bapak dan Ibu datang ke sini lagi, tolong Pak, tolong saya nitip, tolong bawakan baju yang paling sering digunakan almarhum. Baju favoritnya, tolong bawakan. Baju itulah yang akan menemukan di mana jasad almarhum berada. Nah, mendengar kalau baju itu bisa digunakan untuk mencari, otomatis kedua orang tuanya mengingat-ingat, dan keesokan harinya ketika mereka datang lagi ke sana untuk memantau, tim SAR pihak kepolisian yang terus melakukan pencarian, Pak Bambang di sini diberikan sebuah baju kaos berwarna biru, baju kegemaran dari almarhum Danu. Pak Bambang menerima baju tersebut dan meminta izin. Izin ya Pak, Bu, baju ini saya kenakan. Silahkan, dan Pak Bambang langsung mengenakan baju tersebut. Tidak lama baju itu dipakai sama Pak Bambang. Pak Bambang langsung nyemplung masuk ke air untuk melakukan pencarian. Nah, beberapa jam setelah pencarian dilakukan oleh Pak Bambang, hasil yang tidak diduga-duga mereka dapat pada hari itu. Pak Bambang terlihat memberikan kode, memberikan isyarat lambaian tangan dan menunjuk ke arah bawah. Itu menandakan Pak Bambang menemukan sesuatu di bawahnya, dan peluit di sini langsung berbunyi sebagai isyarat bahwa jasad yang kita cari selama ini sudah ditemukan titiknya, dan peluit itu menandakan evakuasi. Tim langsung menuju ke arah Pak Bambang. Pak Bambang memberikan isyarat menunjuk ke arah bawah, menandakan kalau jasad dari almarhum Danu ada di bawah. Itu tidak jauh jaraknya dari derayan air yang terjun dari tebing yang tinggi. Jasad itu berada pas di bawah deburan air. Apa yang dilihat oleh Pak Bambang? Di bawah itu ada dua batu besar. Nah, di tengah-tengah itu ada celah. Di celah itulah bagian bau, bagian leher dari almarhum Danu ini kejepit. Pas kejepitnya di dasar sungai. Dengan kondisi seperti itu, jenazah sangat sulit sekali untuk dievakuasi. Tim penyelam, beberapa orang sudah mencoba untuk masuk, untuk melihat, mencoba untuk mengevakuasi. Namun, jepitan batu besar itu sangat kuat sekali, ditambah arus air yang cukup deras. Ini sangat menyulitkan dan mengancam keselamatan tim yang menyelam di bawah. Nah, setelah menunggu beberapa saat, tim dengan menggunakan perlengkapan yang lengkap, menggunakan oksigen, beberapa orang yang lengkap dengan oksigen masuk ke dalam, dan alhamdulillah jasad dari almarhum Danu dapat dievakuasi, dapat diangkat naik ke atas. Jasad itu ditemukan kurang lebih sekitar 2 minggu setelah kecelakaan itu terjadi. Namun di sini, setelah dievakuasi, jasad sudah terbaring di atas tanah. Orang-orang yang ada di sana agak sedikit terkejut dengan jasad yang mereka angkat. Jasadnya sama sekali tidak rusak. Tidak seperti jasad itu terendam selama 2 minggu. Jasad itu sama sekali kulitnya tidak ngelupas. Cuman dari bagian perut, bagian kaki dan bagian punggung itu sudah agak sedikit ngelembung. Namun sama sekali tidak membusuk, tidak rusak. Kondisi jenazah dari almarhum Danu memang cukup aneh. Dan setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa langsung ke rumah duka. Hari itu juga, sore hari itu juga, jenazah almarhum Danu langsung dikebumikan, dan prosesi pemakaman di sini berjalan sangat cepat sekali karena pihak keluarga tidak mau jasad itu terlalu lama lagi dibiarkan, karena setelah diangkat dari air, jasad itu mulai mengeluarkan air. Yang tadinya ngebengkak itu mulai ngempes,
air yang keluar dan aroma busuk pun mulai tercium. Pihak keluarga tidak mau menunda lama-lama dan jenazah segera dikebumikan. Malamnya di rumah duka diadakan tahlil, yasinan, mendoakan almarhum, dan setelah dimakamkan, sang ibu sama sekali tidak pernah lagi didatangi oleh almarhum. Pihak keluarga yang lain, si Dani selaku abang kembaran dari almarhum Danu, sama sekali tidak pernah mengalami kejadian aneh, didatangi di dalam mimpi, sama sekali tidak pernah. Almarhum meninggal dengan tenang, almarhum meninggal secara damai. Malah di sini kejadian yang sedikit ganjal ini dialami oleh Pak Bambang si tim SAR. Jadi Pak Bambang ini kan meminjam baju yang favorit dari almarhum Danu. Baju itulah yang dikenakan untuk si Pak Bambang ini mencari, menyelam, dan akhirnya Pak Bambang lah yang menemukan di mana titik jasad dari si Danu ini tenggelam. Nah, setelah ditemukan, dievakuasi, otomatis orang yang ada di sana semuanya panik, semuanya fokus untuk cepat mengurus jenazah yang telah ditemukan ini, termasuk keluarga. Sampai-sampai di sini si Pak Bambang tidak sempat dan Pak Bambang pun lupa untuk melepas baju yang digunakannya, dan baju itu dikembalikan ke pihak keluarga dari almarhum Danu. Setelah jenazah dibawa ke rumah duka, baru di sini dia sadar, astagfirullahaladzim, ini kan baju almarhum, ini kan aku minjem tadi. Ya udahlah, Pak Bambang berpikir, besok aku ke rumah duka, aku balikin baju ini. Jadi hari itu Pak Bambang langsung pulang ke rumah. Dia merasa sangat lelah sekali. Baju itu pun diserahkan ke istrinya, dibilang, baju ini baju almarhum, aku pinjem tadi untuk nyari, dan tolong cucikan. Kalau kering besok mau aku kembalikan, mau aku antar pulang ke rumah almarhum. Jadi dicucilah baju itu oleh istri dari si Pak Bambang. Waktu berlalu. Keesokan harinya Pak Bambang ini ya di rumah nyantai dia. Pagi-pagi sekitar jam 9 masuk di jam 10. Baju yang disuruh istrinya untuk dicuci itu sedang dijemur di belakang. Nah, niat hati dari si Pak Bambang, menjelang sore lah baju itu pasti kering, baru Pak Bambang pergi ke rumah almarhum untuk mengembalikan baju tersebut. Dia ingat dengan apa yang akan dilakukannya. Sembari nunggu hari sore, ya, Pak Bambang leye-leye lah dia. Nyantai, rebahan di bagian depan rumah, di ruang tamu jatuhnya. Di ruang tamu itu ada sofa panjang. Sofa itu memang tempat favorit dari Pak Bambang kalau rebahan. Sofa itu langsung menghadap ke pintu utama, pintu depan rumah. Di jam 9 masuk di jam 10 pagi pada hari itu. Pak Bambang merasa kalau dia ini antara tidur dengan terjaga. Kalau dibilang tertidur, tapi matanya ini masih bisa melihat di sekitar. Tapi kalau dibilang terjaga, apa yang dialami Pak Bambang layaknya seperti mimpi. Pak Bambang yang tengah asik rebahan di sofa, seketika dikejutkan dengan suara seorang anak laki-laki memanggil namanya dengan nama panggilan, Pak Bambang. Suara itu sangat asing sekali didengar oleh Pak Bambang. Baru pertama kali suara itu terdengar di telinga Pak Bambang. Pintu depan rumah saat itu dalam keadaan terbuka. Pak Bambang masih dalam keadaan berbaring di sofa, menggelengkan kepalanya untuk melihat ke arah pintu, untuk mencari tahu suara siapa yang didengarnya, siapa yang berada di depan pintu. Pak Bambang melihat di hadapannya ada seorang pemuda yang gagah, berpakaian rapi, menggunakan sepatu. Pemuda itu tersenyum menatap Pak Bambang dengan mengatakan, "Pak, aku pulang ya." Dan pemuda itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Seketika Pak Bambang di sini melihat kalau pemuda itu menghilang dari hadapan Pak Bambang dengan senyuman yang sangat enak sekali untuk dilihat. Indah sekali senyuman pemuda tersebut.
Nah, itulah Pak Bambang bilang, kalau dibilang tidur, Pak Bambang ini masih bisa melek. Tapi kalau dibilang terjaga, kejadiannya seperti mimpi. Di sini, Pak Bambang langsung kontak, teringat nama Danu. Beliau di sini langsung mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik-baik nak, kamu di sana. Tenang-tenang, kamu sudah tenang di sana. Dan Pak Bambang di sini langsung kontak dengan baju yang ada di jemuran. Dia berdiri ke dapur melihat baju yang tengah dijemur di jemuran. Pak Bambang di sini mendekati baju tersebut, ngecek udah kering belum. Ketika dipegang sama Pak Bambang, baju itu sudah kering. Dari baju tersebut tercium aroma wangi, wangi seperti bunga. Baju itu diambil sama Pak Bambang. Pak Bambang mencari istrinya, bertanya sama istrinya, "Bu, baju ini kamu cuci pakai apa? Kok baunya beda dengan baju-baju yang lain?" "Kayak biasa kok Pak, pakai sabun yang biasa, sama dengan baju-baju yang lain." "Kok aku cium baunya beda ya? Coba Ibu cium." Diciumlah sama istri dari Pak Bambang dan aromanya memang berbeda, seperti bau bunga kenanga. Kontak langsung di sini, seketika bulu tengkuk dari Pak Bambang langsung merinding. Keinget kalau baju itu adalah baju almarhum Danu yang barusan hadir di hadapan Pak Bambang pada pagi hari itu. Nah, wallahu alam itu petanda apa? Apa maksud dari bayangan itu hadir menemui Pak Bambang dengan mengatakan, "Pak, aku pulang ya." Dan sosok itu seketika menghilang. Nah, sesuai dari rencana Pak Bambang, sore harinya Pak Bambang langsung datang ke rumah duka, mengembalikan pakaian tersebut dan menceritakan kejadian tadi pagi yang beliau alami. Pak Bambang di sini bertanya sama Dani, bertanya sama ibu bapak Dani, "Kalian ada enggak ngalami kejadian setelah jenazah dikebumikan?" Pihak keluarga mengatakan sama sekali tidak ada. Berarti Pak Bambang seorang lah yang mengalami kejadian atau ada kontak terakhir dengan almarhum Danu. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 yang lalu. Dani, sahabat yang mengirimkan kisah ini, cuman dapat mengenang 1 tahun terakhir. Pada saat Danu Dani ini di kelas 3 SMA. Mereka satu kelas. Banyak di sini momen-momen yang nggak sengaja terjadi dan menjadi kenangan indah bagi Dani yang sekarang merindukan sosok Danu. Tapi ya itulah, dia bilang, yang namanya takdir itu sudah ditentukan. Mudah-mudahan di suatu tempat nanti Danu dan Dani dapat kembali bertemu. Itulah harapan dari Dani, saudara kembar dari almarhum Danu. Jadi demikianlah kisah misteri yang dikirim oleh sahabat kita menceritakan kejadian yang menurut saya di sini luar biasa sekali. Banyak kejadian-kejadian yang sedikit janggal dialami oleh Dani, apalagi di momen ketika kejadian tenggelamnya almarhum Danu ini terjadi. Di sini Dani ini masih dapat melihat kalau adiknya itu ada di sekitaran orang-orang yang tengah sibuk mencari sosok yang tenggelam di air terjun tersebut. Dan mungkin sahabat-sahabat bertanya-tanya, apakah itu bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Kenapa? Di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan fenomena tersebut dengan apa yang sedikit saya tahu. Seperti di awal sudah saya katakan, kedekatan kita kakak adik itu berbeda dengan kedekatan kita dengan sahabat, dengan kawan. Karena kalau kawan sedekat-dekat apapun, itu bukan saudara kandung, bukan setali darah kalau kami Jambi bilang. Tapi kalau saudara kandung, setali darah, seburuk-buruk apapun hubungan kita dengan saudara kita, adik kah, kakak kah, biar dipancung pakai kapak, hubungan darah itu tidak akan terputuskan. Disitulah batin terikat dan tidak dapat dicerai-beraikan kecuali kematian yang memisahkan.
Kedekatan batin tersebut itu dapat membuat reaksi ketika saudara kita dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan bahaya. Itu refleks. Biasanya kita akan peka dengan situasi tersebut. Apa yang dialami oleh si Dani itu adalah reaksi dari ikatan batin yang dirasakan, ditambah lagi dengan angkernya lokasi kejadian tersebut. Ya, kecelakaan yang menimpa Danu ini memang terlihat seperti kecelakaan, tapi menurut feeling dan apa yang dibatinin oleh si Dani, Danu tidak akan tenggelam, tidak akan terseret, tidak akan terjepit ke dasar batu kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkannya. Kuat firasat dari Dani di sini mengatakan, ketika kejadian Danu ini diseret atau ditarik oleh sosok yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sana, dan sosok itulah yang menyerupai, yang mewujud, yang terlihat oleh Dani ketika Fikri, saksi mata yang mengatakan kalau Danu tenggelam, mengatakan kalau adikmu tenggelam. Sosok yang ada di sana, sosok gaib yang ada di sana, itu menyerupai, mewujud seperti perwujudan Danu di mata atau di penglihatan Dani, agar apa yang diucapkan Fikri ini tidak dapat terrealisasi di pikiran dan masuk ke dalam batinnya. Seakan-akan sengaja Dani ini tidak boleh sadar dulu kalau adiknya dalam bahaya. Itu ya dapat dipecahkan si Dani ini memang butuh waktu yang panjang, dia bilang. Banyak tempat si Dani ini bertanya untuk mengkaji apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Momen yang bikin kepala si Dani ini pusing. Adiknya tenggelam, tapi dia kekeh ngotot ngelihat kalau di lokasi itu, di sekitaran si Dani ini, adiknya ada. Jadi siapa yang tenggelam, siapa yang ada di sana. Itulah yang dinamakan sebuah misteri. Dan di sini Dani sedikit menambahkan, urban legend yang ada di sana memang mengatakan bahwa air terjun yang ada di sana itu ada penunggu gaibnya. Walaupun keadaan di sana, panorama alam yang ada di sana sangat indah sekali, tapi di balik ketenangan dan di balik keindahan itu terdapat sesuatu yang mengerikan, yang suatu saat bisa saja kembali mengancam keselamatan pengunjung yang ada di sana. Makanya dari itu, ya, kita selalu beringat-ingat kalau pergi ke tempat wisata seperti itu, pergi ke alam lah, berinteraksi langsung dengan alam. Pandai-pandailah untuk jaga diri, pandai-pandailah untuk menjaga sikap perilaku agar yang ada di sana, yang tidak terlihat yang ada di sana, tidak merasa terganggu dan tidak mencelakai kita. Ingat sahabat, kita di dunia ini tidak sendirian, ada dimensi lain yang tidak terlihat yang dipenuhi oleh penghuni alam gaib. Jadi itulah kisah misteri yang dapat saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.